Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1933. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menutupi kekosongan dalam jarak 1 juta mil. Namun yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa kekuatan yang dia layangkan gagal untuk menyebabkan fluktuasi sekecil apapun di kehampaan di sekitarnya. Qin Chen menyadari kekosongan di dunia jurang ini tampaknya mengandung jenis kekacauan khusus yang dapat menelan segala macam benda berwujud maupun tak berwujud. Selain itu adalah serangan Qin Chen yang meledak ke tubuh anggota klan jurang. Dia juga merasakan kekuatan pelarian kekacauan yang mengerikan, yang sebenarnya memusnahkan kekuatan aturan yang luas. Namun dalam sekejap itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, kembali tanpa hasil apapun. Orang-orang klan jurang memiliki kekuatan sangat aneh. Di dunia jurang ini, kemampuan mereka untuk bertahan hidup kemungkinan besar akan meningkat pesat, dan akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Mata Qin Chen menyusut dan Qin Chen diam-diam terkejut. Alasan kenapa Qin Chen berani mengambil tindakan adalah karena dirinya merasakan aura anggota klan jurang yang menyerangnya tidak terlalu kuat. Tingkat jiwanya jauh lebih lemah dibandingkan dengan utusan suci Terata Hitam dan utusan suci Uka. Sangat mungkin itu hanya salah satu orang klan jurang yang masih kecil. Jadi Qin Chen mengambil tindakan karena Qin Chen ingin merasakan secara pribadi kekuatan anggota klan jurang di dalam dunia jurang itu sendiri. Tapi setelah pertarungan sesungguhnya, Qin Chen mengerti mengapa orang kuat di lautan alam semesta berubah warna begitu banyak ketika mendengar klan jurang. Karena pukulan Qin Chen sebelumnya itu sudah cukup untuk melukai seorang kaisar agung biasa di dunia bawah. Akan tetapi di depan anggota klan jurang ini, pukulan Qin Chen itu tidak berpengaruh dan ini sungguh menakutkan. Kamu, alien ras asing yang turun dari lorong jurang. Setelah beradu pukulan dengan Qin Chen, suara serak nan tidak jelas terdengar dari anggota klan jurang tersebut. Suara serak ini mengandung kekacauan yang tak ada habisnya dan makna yang sangat jahat. Qin Chen merasa sedikit menyeramkan di saat mendengarnya. Aku akan menangkapmu, tuanku pasti akan menghadiahkan ras ini kepadamu, kata orang dari klan jurang itu. Suaranya menjadi lebih menakutkan dan dia ingin menangkap Qin Chen untuk diberikan kepada tuannya. Tiba-tiba sebuah gelombang terjadi seperti laut yang bergelombang berubah menjadi sebuah tsunami gelap dan orang klan jurang itu ingin membungkus Qin Chen sepenuhnya dan ingin menangkap Qin Chen hidup-hidup. Qin Chen menyipitkan matanya, mencoba menangkapku. Kekuatan guntur, kata Qin Chen. Seketika kekuatan bom guntur yang menyilaukan meledak dari tubuh Qin Chen dan dalam sekejap, petir ini seperti guntur gelap menyapu dengan liar dan meledak kepada orang klan jurang yang sedang menyapu ke arahnya. Suara raungan pun terdengar seperti hantu yang melolong dan lautan keinginan orang-orang klan jurang itu seperti mengepul nampak berputar dengan liar. Kekuatan macam apa yang kamu miliki? Kata anggota klan jurang itu, matanya menyusut. Dengan keras di bawah kekuatan Qin Chen, dia meraung kesakitan. Namun tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajah Qin Chen, malah pupil matanya menyusut. Efektivitas kekuatan petirnya sendiri jelas ditekan di dunia jurang ini. Tidak, ini bukan karena kekuatan gunturku telah melemah, tapi kekuatanku yang terlalu lemah, yang telah ditekan oleh kekuatan di dunia jurang, menyebabkan kekuatan gunturku tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya, kata Qin Chen. Matanya menyusut dan dalam sekejap Qin Chen juga tahu apa yang dia turunkan ke dunia jurang ini itu hanyalah pemikiran spiritual yang tidak mengandung banyak kekuatan guntur. Selain itu, tingkat kultivasinya bahkan belum mencapai ranah kaisar agung, sehingga dirinya tidak dapat mengeluarkan kekuatan aslinya secara maksimal. Kombinasi dari keduanya sangat membatasi kekuatan guntur di tubuhnya, membuat Qin Chen tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Dan boom, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini di kejauhan.
Aura menakutkan menyebar dari tempat yang sangat jauh, kecepatannya seperti kilat, seperti sambaran api, dan dikhawatirkan itu akan tiba di dunia ini dalam sekejap. Dan dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas pada saat ini, sebelum napas itu benar-benar tiba, Kinchan merasakan perasaan gemetar dan juga jantung berdebar-debar. Jauh di kedalaman jiwanya, Kinchan merasakan rasa merinding yang muncul di sekujur tubuhnya. Kinchan merasa bahwa hal ini tidak boleh dilawan karena ini merupakan sinyal peringatan kuat yang diberikan oleh jiwanya kepadanya. Kinchan lalu berkata, "Guntur yang aku kendalikan dengan pikiran suciku dikhawatirkan tidak akan bisa membunuh anggota klan jurang ini. Dalam hal ini sepertinya aku harus menggunakan kekuatan eksternal," kata Kinchan. Dia berpikir dan langsung menatap pikiran spiritual Molly di sampingnya yang sudah runtuh. "Inilah yang kamu minta agar aku mundur sebelumnya." Pikiran spiritual Molly telah runtuh, tetapi nampak pikiran spiritual Molly masih memiliki kesadarannya dan dia berkata dengan tergesa-gesa ketika melihat Kinchan. Kinchan pun menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak ingin kamu bertarung. Aku hanya ingin menggunakan pikiran spiritualmu," kata Kinchan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Kinchan meraihnya dengan tangannya dan langsung menangkap kehendak spiritual Molly yang hancur. "Kondensasikan!" Dengan teriakan Kinchan yang tajam, pikiran spiritual Molly yang sebelumnya hancur dengan cepat berubah menjadi pedang hitam pekat. Di bawah kendali Kinchan, pedang hitam pekat itu menusuk anggota klan jurang di atas kepalanya. Melihat itu, mata Molly melebar sebelum kehendak spiritualnya runtuh. Molly dengan jelas merasakan bahwa bilah tajam yang diubah dari pemikiran spiritualnya telah menembus ke bagian tubuh anggota klan jurang itu. Dan lapisan kekacauan juga yang kuat tidak teratur datang menyebabkan penglihatan Molly langsung menjadi gelap dan duar. Ledakan keinginannya pun runtuh dan Molly sudah mundur. Dia masuk kembali ke lorong jurang. Dan Molly tidak bisa lagi melihat gambar dunia jurang. Dan apa yang dilihat oleh Molly sekarang itu adalah ketika bilah tajam yang diubah oleh pikiran spiritualnya menembus tubuh anggota klan jurang. Pada saat ini anggota klan jurang itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking dan aura jurang yang kacau di tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menghilang. Ternyata sebenarnya itu menyampaikan rasa takut yang luar biasa. "Apakah anggota klan jurang itu menjadi takut?" kata Kinchan, matanya berkilat. Setelah diserang oleh kekuatan kesadaran spiritual Molly, anggota klan jurang ini menjadi tidak teratur dan kacau. Sepertinya terus menyampaikan rasa takut. Tubuhnya seperti membeku dan dia tidak bisa bergerak. "Tidak, apa yang terjadi?" kata Kinchan. Dia benar-benar terkejut. Kekuatan Molly ini begitu kuat sehingga bisa berdampak besar pada orang-orang klan jurang. Di hadapan kekuatan Molly, anggota klan jurang itu seperti boneka yang menghadapi naga raksasa. Hanya bisa tergeletak di tanah dengan gemetar tanpa ada keberanian untuk melawan. "Tampaknya asal-usul Molly ini lebih luar biasa dari yang aku perkirakan," kata Kinchan. Hatinya tergerak dan pikiran Kinchan hanya bertahan untuk sesaat. Sebelum berikutnya, cahaya guntur yang terkandung di tangannya telah sepenuhnya menyelimuti anggota klan jurang ini dan duar. Ledakan. Cahaya guntur melonjak dan di bawah kekuatan guntur, Molly dan Kinchan tubuhnya itu benar-benar runtuh. Pemikiran spiritualnya benar-benar diruntuhkan dan hanya menyisakan sumber inti kekacauan yang langsung diambil ke tangannya oleh Kinchan. "Ayo pergi," kata Kinchan. Setelah menyimpan asal-usul klan jurang ini, sosok Kinchan menghilang dalam sekejap tanpa jeda sedikit pun dan Kinchan langsung mundur ke lorong jurang yang tersembunyi. Kinchan langsung diselimuti oleh kekuatan melahap dan sosoknya menghilang. Di saat Kinchan menghilang, duar, aura menakutkan sebelumnya seperti lautan luas langsung turun di sini dalam sekejap membentuk guncangan yang mengerikan. Pikiran itu menyapu seperti tsunami, menyapu masa lalu dan masa depan, menyapu tempat ini di segala arah. Terlihat beberapa sosok menakutkan juga langsung muncul di sini di tempat Kinchan sebelumnya berada. Ini bagaimana dengan aura aneh di sini sebelumnya? Kenapa itu tiba-tiba menghilang? Dia melihat sekeliling dan dia merasakan memang ada kekuatan yang aneh yang muncul sebelumnya di sini. Dan sepertinya bahkan kekuatan di tubuhnya pun menjadi ketakutan. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Apakah ini hanya ilusi?
Sosok-sosok ini berbicara dan mereka memiliki keraguan di wajah mereka. Itu tidak benar. Tiba-tiba mata salah satu sosok menyipit dan dia dengan cepat melangkah maju melihat kehampaan di depannya dan lalu berkata dengan suara yang memadat. Ini, di sini, ada sisa aura orang-orang dari klan Jurangku. Seseorang telah jatuh di sini. Siapa itu? Dan mengapa ada kekuatan di sini yang benar-benar berbeda dari klan Jurangku? Mata sosok ini memadat dan pikiran-pikiran spiritual mereka melonjak satu persatu. Mereka semuanya adalah praktisi di dekat lorong jurang ini, jadi mereka secara alami dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Di saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba, boom, napas yang menakutkan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Segera setelah napas ini muncul, lorong jurang dan di sekitar langsung mendidih yang sangatlah menakutkan. Itu Tuhan. Aura menakutkan ini jatuh di sini dan datang ke sana. Seketika semua orang kuat klan Jurang yang sudah ada di sana yang hadir tampak ngeri dan mereka semua segera buru-buru berlutut di bawah orang ini. Mereka semua menahan aura mereka satu persatu, bahkan tubuh mereka gemetar ketakutan. Sosok orang yang datang itu hanyalah proyeksi, namun justru membuat orang-orang kuat klan Jurang yang telah datang ke sini merasa seperti sedang melihat dewa. Dan mereka tidak berani mengambil napas sedikit pun. Ini adalah sosok yang sepertinya tidak ada di dunia ini. Dia berjalan di jurang ini antara kenyataan dan ilusi. Dengan aura menakutkan yang mengelilinginya seperti dewa yang memancarkan kekuatan yang bisa membuat jantung berdebar-debar. Di saat sosok tersebut datang, matanya langsung tertuju kepada tempat tak jauh dari anggota klan Jurang sebelumnya. Dan tiba-tiba pupil matanya mengecil seolah-olah dia merasakan sesuatu dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan duar. Ledakan dalam kehidupan di depan kekuatan waktu mulai mengalir. Itu mundur. Mengalir waktu mundur seolah-olah waktu mengalir dengan tanpa arah. Terlihat kekuatan waktu itu terus bergerak mundur, itu memutar kembali waktu dan melihat pemandangan seperti sebelumnya. Melihat itu orang-orang kuat dari klan Jurang yang hadir semuanya gemetar ketakutan. Kepala mereka semakin terkulai ke bawah dan mereka bahkan tidak berani untuk menghela napas sedikit pun. Waktu itu adalah satu. Itu menakutkan. Di dunia ini tidak dapat disentuh. Dan waktu tidak dapat dipahami, bahkan orang kuat dari klan Jurang pun sangat tidak berdaya di bawah kekuasaan waktu. Akan tetapi orang di depan mereka yang mereka sebut penguasa wilayah. Penguasa wilayah ini dapat dengan paksa membalikan aliran waktu dan mengendalikan tahun-tahun kekuatan waktu seperti itu. Itu sudah lebih unggul daripada makhluk hidup normal dan hampir tak tertahankan. Dengan kepala menunduk dari semua orang kuat klan Jurang, nampak mereka melebarkan mata. Dan mereka diam-diam melihat ke dalam kehampaan di depan. Mereka ingin mengetahui apa yang terjadi di sini sebelumnya. Sehingga bahkan penguasa wilayah dapat tiba secara langsung ke sini dan bahkan penguasa wilayah secara paksa mengembalikan aliran waktu melawan arus waktu. Itu bukanlah tugas yang mudah bagi seorang penguasa wilayah, melainkan penguasaan wilayah sendiri yang akan mendapat serangan balik dari kekuatan Jurang. Jika tidak ada masalah besar, penguasa wilayah tidak akan pernah melawan arus waktu. Dan duar. Ledakan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus lewat dan lambat laun semua orang kuat tampak samar-samar melihat tiga sosok hantu yang perlahan mengeras di sini. Itu berarti bahwa di sini sebelumnya ada tiga orang yang muncul. Dan salah satunya cukup jelas karena dia adalah anggota klan Jurang mereka. Akan tetapi penampilan dua sosok orang lainnya itu sangatlah kabur. Saat ini bahkan penguasa wilayah yang melawan arus waktu pun tidak mampu menangkap penampilan sebenarnya dari kedua orang ini. Apa? Sosok agung itu mengerutkan kening, tubuhnya berada di ujung kehampaan jurang yang tak berujung, dan apa yang diproyeksikan sekarang itu hanyalah sebuah pemikiran hampa. Akan tetapi bahkan pemikiran hampa seperti ini itu sangat menakutkan. Bahkan jika Kaisar Jurang ada di sini, tidak mungkin dia untuk tidak bisa memata-matai penampilan pihak lain. Tapi sekarang dia hanya mendengarnya dan tiba-tiba menyelidiki lagi dengan tangannya. Menyelidiki dengan tahun-tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, mengalir dengan cepat di ujung jarinya. Antara langit dan bumi, kekuatan Jurang yang mengerikan secara langsung ditekan dengan keras. Banyak kultivator klan Jurang yang hadir pun berlutut di tempat, masing-masing nampak ketakutan seolah-olah mereka disambar petir.
Orang-orang klan jurang itu kembali menggigil melawan arus waktu. Ini adalah konfrontasi dengan kekuatan jurang dan akan ditekan oleh seluruh dunia jurang. Namun sosok agung penguasa wilayah itu menatap ke depan, membiarkan kekuatan jurang itu merusak tubuhnya, dan dia harus dengan jelas bisa melihat dua sosok di depannya. Akhirnya lambat laun napas dua orang di depan mereka pun berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Salah satunya nampak memiliki kekuatan yang murni dan luar biasa, namun juga memiliki atmosfer yang agung dan juga kekuatan guntur penghakiman yang menakutkan. Sementara sosok yang lainnya itu benar-benar hitam seperti malam tanpa akhir dan memancarkan udara dingin yang membuat jantung berdebar-debar.